Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Baik-baik Pak Gus. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Kita kembali berbincang-bincang, Ustaz, dan topik hari ini lebih menyejukkan karena terkait dengan ungkapan Baiti Jannati. Rumahku, keluargaku adalah surgaku. Nah, ini penting karena terutama bagi pasangan-pasangan muda itu kan ketika ego masih kuat masing-masing dalam rumah tangga kadang-kadang banyak konflik lah. Tetapi sesungguhnya semua cita-cita pasangan-pasangan muslim, dalam hal ini kita bicara muslim, membangun rumah atau rumah tangga yang sebagaikan surga, yang menyenangkan, yang membuat tentram. Mohon bisa Ustadz perkaya jelaskan terkait dengan bagaimana kita membangun Baiti Jannati ini. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi Baiti itu rumahku, bait, rumah tempat tinggal, tempat menginap. Kemudian Jannati, jannah surga. Jannah ini sebenarnya taman yang indah. Taman yang indah itu bisa berupa fisik ya. Kalau rumahku surgaku berarti rumahnya itu bagus, ya, luas misalnya. Kalau penghuninya banyak, tidak sempit, ya, kamar mandinya tidak hanya satu misalnya begitu ya. Jadi leluasa, longgar. Kalau ada tamu juga ada ruangan untuk menginap para tamu, ya, sehingga tidak mengganggu yang sudah ada di rumah. Nah, itu berarti secara fisik rumah yang disebut dengan jannati, ya rumah yang nyaman lah begitu. Tidak harus besar, luas, tapi cukup nyaman ya, bisa satu lantai atau dua lantai dan sebagainya. Kemudian juga bersih, sehat, wangi kan, seperti itu, tidak bau busuk, ya, tidak polusi, ya, itu berarti secara fisik demikian. Lalu yang lebih penting daripada itu adalah secara mental, secara psikologis, atau bisa dikatakan tadi kenyamanan hati, dimana keluarga itu yang didengar oleh penghuninya adalah kata-kata yang baik, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quran. Al-Quran diperdengarkan, dibacakan atau dibaca. Kemudian juga ayah, ibu perkataannya baik, halus, ya, menyemangati, mensupport anak-anaknya belajar atau bekerja. Tidak ada namanya mencemooh, memaki, menghina, merendahkan, mengolok-olok dan sebagainya. Baik dari lesannya, juga pikirannya. Orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Harapannya agar anak mereka itu meneruskan orang tuanya, meneruskan amal soleh orang tuanya terus menerus. Nah, keluarga yang secara fisik secara fisik nyaman, secara mental juga harmonis, komunikasinya lancar, tidak saling mendiamkan, itu bisa disebut dengan Baiti Jannati. Rumahku adalah surga. Jadi kalau ada orang berharap surga, masuk surga, sebenarnya sudah ada surga itu di dalam rumah kita. Kalau kita itu akur, guyup, rukun, nah itu surga, ya kan? Selalu dirindukan. Ya, bapaknya pergi bekerja, istrinya menunggu di rumah, menjaga anak-anak mereka, menjaga hartanya, ya, menjaga rumahnya, dan melayani kebutuhan suaminya. Maka itu surga. Ketika dilihat oleh suaminya, istri itu sangat menyenangkan. Ketika kedatangan suaminya, istrinya menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi merasa aman. Nah, ini adalah Baiti Jannati. Seperti itu kira-kira. Baik, Ustaz. Jadi pengertian dan gambaran seperti apa Baiti Jannati sudah Ustaz jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kenyataan kehidupan, realita kehidupan, itu tentu tidak selurus seperti itu, karena kita juga tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada kelemahan, ada kekhilafan, dan juga ada intervensi setan mengganggu, menggoda manusia. Betul,
Bagaimana kira-kira Ustaz untuk tetap memperteguh, menguatkan Baiti Janati ini di tengah-tengah kehidupan yang serba banyak godaan, baik internal maupun eksternal? Betul. Bisa jelaskan. Jadi pertama kita harus menguatkan akidah, keimanan, niat yang ikhlas, baik dalam bekerja, dalam melayani keluarga, pokoknya itu semua hanya mengharap keridhaan Allah. Karena ini diperintah oleh Allah, maka saya laksanakan. Karena ini dilarang oleh Allah, saya jauhi. Dan itu adalah seorang ayah, seorang bapak yang konsisten istiqomah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah yang kuat ini dibuktikan dengan ibadah yang bagus, hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah seperti sholat, baca Quran. Ini betul-betul terlihat dalam keluarga itu. Kemudian juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nasnya, yaitu dengan istrinya atau dengan suami, dengan anak-anak. Itu juga menjalin hubungan yang bagus. Nah, kalau itu dilakukan, maka insya Allah konflik-konflik keluarga, ya akibat pertama dari namanya setiap orang itu kan punya keinginan, punya hawa nafsu. Nah, tetapi keinginan atau hawa nafsu itu harus dikendalikan. Keinginan kita boleh jadi berbeda dengan keinginan istri atau suami kita, atau dengan anak-anak. Maka perlu ada namanya musyawarah di dalam keluarga itu dalam memutuskan suatu perkara. Dan itu toleran juga harus ada. Jadi mungkin kita tidak begitu suka dengan kebiasaan misalnya istri kita, tapi kalau itu tidak menyangkut akidah, tidak mengganggu ibadah, misalnya dia suka menanam bunga, menanam tanaman, tapi dia tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, sholat, misalnya melayani suaminya, maka tidak ada masalah sebenarnya. Itu kan perkara yang remeh, gitu. Jangan sampai perkara yang kecil-kecil itu dibesar-besarkan. Justru perkara yang besar seperti sholat, jujur, kemudian saling menghormati, saling menyayangi, ini malah diabaikan. Nah, jadi orang besar adalah orang yang membesarkan hal-hal yang penting. Orang kecil, orang yang membesar-besarkan hal yang remeh. Begitu kira-kira. Kalau itu sejalan, suami, istri, mereka mungkin hobinya tidak selamanya sama, tapi ada semakin banyak persamaan itu semakin nyaman. Misalnya suaminya suka olahraga, jalan, istrinya juga suka jalan, tahu manfaatnya, betapa pentingnya olahraga jalan kaki bagi orang yang sudah lansia. Istrinya suka membaca Quran, suaminya suka baca tafsir, cocok, ya kan? Misalnya anaknya suka masak, terus ibunya juga sukanya belanja. Jadi kalau semakin banyak persamaannya, akan semakin sedikit konflik-konflik di dalam keluarga yang menjadi masalah. Tadi Pak Agus sudah mengatakan ada godaan dari luar, misalnya kita sebut setan, tapi itu setan manusia. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, sayatinul insi wal jin. Jadi setan manusia ini bisa menggoda. Nah, mungkin juga kalau orang kurang bersyukur kan, melihat tetangga itu melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini mulai tergoda oleh setan, melihat istri orang nampak lebih cantik, lebih bening daripada istrinya, lebih glowing, licin. Kalau yang seperti itu ini tanda-tandanya ini akan terjadi konflik. Pertama mulai dari menyembunyikan, merahasiakan. Padahal suami istri ini kan sudah menyatu, tidak perlu ada yang disembunyikan. Termasuk yang disembunyikan masa lalu. Masa lalu dikubur, yang disembunyikan. Beda kan? Kemudian masa depan diraih bersama, sama-sama meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya. Kalau itu yang dipegang, saling menyayangi, saling rindu, saling kangen istilahnya,
tapi juga tidak sekedar secara manusiawi, tapi kangennya itu juga dalam kebaikan. Ya. Kangen kita bersama-sama kalau subuh, ya sebelum subuh dibangunkan, ya kan? Senang dibangunkan itu, terima kasih dibangunkan, syukur bisa bangun sendiri, lalu berangkat ke masjid, ke sholat berjamaah. Mungkin nanti ada pengajiannya, mendengarkan. Wah, kalau bahu membahu seperti ini bersama, insya Allah akan semakin tua semakin dekat. Kalau dulu waktu masih muda, pernikahan awal-awal dahulu itu mawadahnya, materinya, ketampanannya, kecantikannya dan sebagainya. Tapi lalu sudah 60, 70 itu rohmahnya. Ini kan ada mawadah warohmah. Nah, rohmahnya itu ya kesetiaannya, perhatiannya, kasih sayangnya. Ya kalau istrinya sakit, ya suaminya membantu, ya misalnya memijat, atau kalau kami membengkak, ya kan, badan terasa nggak enak, masuk angin, nah itu dibekam, atau minum herbal, minum madu dan sebagainya, diusahakan agar segera bisa diatasi sakit istrinya, sakit suaminya. Nah ini, perhatian yang seperti inilah yang mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga terwujud apa yang disebut dengan ketahanan rumah tangga, ketahanan keluarga, atau dahulu istilahnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah akan keluarga yang tentram. Tapi jangan hanya berpikir kalau sakinah itu di dunia saja, rugi, ya kan? Di dunia sepertinya mereka harmonis, padahal beda agama loh. Suaminya muslim atau suaminya non muslim, istrinya muslimah, tapi mereka akrab, harmonis. Ya harmonisnya bagaimana? Ya harmonisnya secara kemanusiaan saja, tapi secara ketuhanan hubungannya dengan Allah tidak harmonis kalau berbeda agama. Baik, sebagai penutup Ustadz, barangkali bisa dikaitkan, kalau tidak salah di Al-Quran Allah juga menegaskan bahwa kelak di akhirat, di surga itu sebuah keluarga itu bisa ketemu lagi, bisa berkumpul kan? Iya betul. Apakah itu dengan membentuk Baiti Jannati selama di dunia, nanti akhirnya akan ketemu di jannahnya juga gitu? Betul. Jadi harapan orang yang harmonis di dunia itu kan sampai di akhirat juga bertemu. Tapi kita kan sebenarnya tidak terlalu mengerti kehidupan akhirat. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan kehidupan di dunia, dalam pengertian begini, misalnya ada seorang yang suaminya meninggal, lalu dia menikah lagi, soleh semua nih, menikah lagi sampai mungkin 4 kali, 6 kali, lalu nanti di surga gimana dengan yang suami. Nah ini kan yang saya maksud, bahwa apa yang ada di surga itu kita mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, pokoknya pikiran aja nggak sampai. Jadi intinya bahwa kita akan bertemu, berkumpul dengan keluarga kita yang soleh, min dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah sholihah, itu akan bertemu. Jadi kalau seperti saya misalnya kepingin ketemu kakek saya, atau kakek saya, kakek saya ini orang yang soleh, dia dulu pernah belajar di Mekah, ya kan? Saya mungkin belum lahir ketika kakek saya tidak pernah melihat, itulah kira-kira. Nah, jadi keinginan itu ada, apalagi kita kan kepingin ketemu dengan Rasulullah, kayak apa namanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah, Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya. Itu jalan satu-satunya kita harus masuk surga. Bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya kita harus tetap istiqomah di dalam keimanan, tetap beribadah dengan ikhlas, tetap berhubungan dengan masyarakat, dengan sedekahnya, ya kan, silaturahimnya dan lain sebagainya. Dengan demikian bukan hanya keluarga kita yang kecil saja yang akan bisa bertemu di sana, tapi keluarga besar kaum muslimin, orang-orang yang selama ini menjadi idola kita, itu bisa bertemu dengan mereka. Dan puncak kebahagiaannya itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini memberi rezeki, menghidupkan kita dan seterusnya. Baik Ustadz, wah luar biasa pembahasan tentang Baiti Jannati.
mudah-mudahan kita semua, teman-teman, keluarga kita, saudara-saudara kita bisa mewujudkan baiti janati itu. Fit dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.